Teh, padahal suamiku sudah bekerja keras abis-abisan. Tetapi ya teh, sekalinya uang terkumpul, ada aja uang itu akhirnya dikeluarkan. Kok rasa-rasanya sulit banget gitu ya teh, di dalam urusan rezeki kok rasanya seret. Apa mungkin itu dikarenakan aku banyak dosanya gitu ya teh. Masya Allah kakak. Memang sih kak, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perilaku maksiat itu akan menghambat akan datangnya rezeki. Tetapi kalau dari kasus yang kakak tanyakan kepada teteh, belum tentu kak. Belum tentu kakak merasa seret rezekinya itu dikarenakan maksiat. Belum tentu. Karena begini ya kak, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa saja pengeluaran yang kakak lakukan, pengeluaran yang kakak dikeluarkan itu adalah untuk memang hal-hal yang positif. Memang hal-hal yang bersifat ibadah. Misalkan kakak mengumpulkan uang. Ketika sudah terkumpul tahu-tahu harus mengeluarkan biaya untuk misalkan biaya pendidikan anak kita. Atau nih teh, aku kumpulkan kembali nih uangnya. Tahu-tahu orang tua kita masuk ke rumah sakit sehingga kita harus membiayai orang tua kita. Atau bisa aja uang itu memang ya kita pakai untuk nafkah kewajiban kita sehari-hari. Sehingga rasa-rasanya tuh sulit sekali terkumpul. Nah, kalau misalkan kakak mengeluarkan untuk hal-hal yang positif, itu merupakan hal-hal yang sifatnya ibadah. Ya, kakak berhusnudzon kepada Allah. Itu adalah cara Allah yang terbaik. Kenapa? Agar uangnya itu benar-benar maslahat. Karena ketika kita diberi uang yang begitu banyak, belum tentu uang itu maslahat bagi kita. Ya, kata Allah, aku sayang sekali nih kepada keluarga ini. Lebih baik dihabiskan saja ini uangnya, yang penting uangnya ini keluar untuk yang bernilai ibadah. Karena kalau misalkan orang ini diberi uang yang begitu banyak melimpah ruah, khawatir orang ini menjadi orang yang semakin bermaksiat kepada Allah. Nah, seperti itu. Bisa aja itu terjadi. Atau kemungkinan yang kedua, bisa saja kenapa kita seret di dalam rezekinya dikarenakan kita mempunyai sifat yang begitu pelit gitu. Pelit, iya pelit. Karena dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang pelit itu akan mendapati salah satu dari 7 hal ini. Salah satunya kita akan diberi sakit terus menerus, sakit terus menerus sampai uang kita habis sehabis-habisnya, harta kita habis sehabis-habisnya, terus aja dipakai berobat. Atau misalkan harta kita dengan secara tiba-tiba dirampas oleh kepemerintahan yang zalim misalkan, dan ada hal yang lainnya. Jadi ya tinggal kakak tafakuri. Kakak punya sifat pelit enggak? Oh enggak teh, perasaan aku enggak pelit gitu ya. Aku dermawan cukup baik. Ya wis. Kalau begitu kakak ketika mengeluarkan uangnya dipakai untuk hal maksiat atau dipakai untuk hal positif, untuk ibadah. Oh aku dikeluarkan untuk hal positif teh, untuk ibadah teh. Ya udah, kalau seperti itu kakak tinggal berhusnudzon, kakak tinggal bersyukur aja kepada Allah. Ini bagian rizki kita. Kalau kakak merasa, aduh teteh setiap rizki yang aku keluarkan itu adalah untuk hal yang tidak ada faidah untuk ibadah, bahkan sampai maksiat, ya kakak segeralah bertaubat. Teh, aku pernah berzina. Semenjak itu aku merasa kalau rezekiku sekarang semakin sulit. Karena usahaku sekarang semakin menurun. Aku sudah melakukan mencoba ini, mencoba itu, tapi tetap aja terus gagal. Dan rasanya semakin sulit aku untuk mendapatkan rezeki. Apakah itu dikarenakan dosaku karena aku pernah berzina teh? Wahai kakak, teteh menjadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Bagi orang yang perilaku berzinah, maka kita akan mendapatkan 6 keburukan. 6 keburukan itu salasun fid dunya akan didapatkan ketika di dunia, wasalasun fil akhirah, dan ketika keburukan nanti ketika kita di akhirat. Nah, kata Imam Qurtubi, apa ketiga yang kita dapatkan di dunia itu? Yang pertama, kita akan dihilangkan cahaya wajah kita. Yang kedua, kita akan diberikan usianya tidak terlalu panjang, jadi usia yang pendek. Dan yang ketiga, nah ini, kita akan kekal di dalam kefakiran dan juga kemiskinan. Kemudian kata Imam Qurtubi dilanjutkan, wasalasun fil akhirah, 3 keburukan yang akan kita dapatkan di akhirat.
Yang pertama tentu kita akan mendapatkan murka dari Allah. Ya karena Allah tidak ridho atas perilaku kita. Kemudian ketika nanti kita dihisab oleh Allah, maka akan begitu berat di dalam hisabannya. Dan tentu orang yang berzina akan mendapatkan azab dari Allah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mohon diperhatikan ini bagi orang yang berzina dengan apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Tetapi kakak, wahai siapapun yang pernah melakukan berzina atau perzinahan ini, segeralah, lekaslah bertaubatan nasuha kepada Allah. Karena sebagaimanapun besarnya dosa kita, jika kita benar-benar bertaubatan nasuha kepada Allah, maka kata Allah, kita kembali suci dari dosa tersebut. Jadi jangan berputus asa juga, wahai kakak yang bertanya, segeralah Anda bertaubatan nasuha kepada Allah, maka nanti Allah akan berikan kepada kita petunjuk-petunjuknya. Ketika pacaran rasanya indah sekali teh, tetapi ketika sudah berumah tangga rasanya pahit. Padahal rumah tangga aku teh baru mau menuju ke 2 tahun. Setelah aku melahirkan, aku semakin jelas melihat sifat suami aku. Rasa-rasanya aku ingin pisah aja teteh. Ada yang curhat? Masya Allah kakak, teteh menjadi ingat akan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khuffatil jannah bil makarih, wa khuffatin nar bisyahawat." Surga itu akan diliput, akan dibungkus dengan hal-hal yang tidak kita sukai kak. Tetapi justru sebaliknya kalau neraka itu kan syahwat. Jadi diliputi dengan hal-hal yang kita inginkan. Kakak mungkin sudah paham kalau menikah itu adalah ibadahnya yang sangat panjang gitu ya kak. Jadi di dalam rumah tangga, jangankan ketika kita harmonis, ketika di dalam rumah tangga ada pertengkaran sekalipun, itu jadi ibadah. Dan tentunya yang namanya ibadah itu akan mendatangkan pahala ketika kita bertengkarnya pun loh kak. Berbeda dengan ketika kita pacaran. Kita pacaran bukan lagi ngambek-ngambekan ini mah. Lagi lagi mesra-mesranya gitu ya kak. Ketika kita lagi mesra-mesranya dengan pacaran kita, itu nggak jadi ibadah, nggak jadi pahala. Justru sebaliknya itu haram. Yang namanya haram, yang namanya dosa, yang akan mengakibatkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena begitulah yang namanya surga tadi bil makarih, diliputi, dibungkus dengan seolah-olah halnya itu nggak indah gitu. Tetapi kalau yang namanya haram, yang namanya dosa, itu akan terlihat casingnya, bungkusnya itu terlihatnya indah gitu. Jadi kakak nggak bisa kita samakan ketika kita pacaran dibandingkan dengan ketika kita rumah tangga. Jadi ingat ya kakak, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Suamiku egois teh, suamiku arogan teh, suamiku kadang suka meledak-ledak teh. Aku menerima dan aku sabar. Tetapi sepertinya keimananku saat ini lagi lemah. Berilah aku sedikit pepatah agar menguatkan kembali akan keimananku. Ada yang curhat. Masya Allah. Kita berbicara sabar itu merupakan salah satu bagian dari ibadah hati. Dan menurut teteh ini cukup sulit kita berbicara sabar. Dan ini membutuhkan waktu atau proses yang cukup panjang. Baik kakak, setidaknya ada 2 poin yang harus kakak perhatikan. Yang pertama, wahai seorang istri yang baik hati, coba kita berfokuslah kepada sesuatu yang kita miliki, jangan kita fokus kepada sesuatu yang tidak kita miliki. Coba kakak renungkan. Alhamdulillah nih, kakak sekarang ada suami. Coba kakak, di luar sana banyak sekali para janda-janda yang sudah tidak mempunyai suami. Kakak bersyukur loh kepada Allah, masih punya suami. Wong di luar sana mah banyak sekarang yang tidak punya suami, menginginkan bahkan punya suami. Coba kakak fokus, suami kakak itu manusia kak, bukan setan.
Pasti yang namanya manusia ada kebaikannya. Dan mungkin kakak lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Oh iya teh, dipikir-pikir suamiku bertanggung jawab kepada anak istrinya. Dipikir-pikir suamiku penuh perhatian kepada anak istrinya. Alhamdulillah selama ini kita itu tidak pernah kekurangan dalam urusan rizki. Belum pernah kita itu nggak nemu makan satu piring pun gitu. Nemu aja makan misalkan. Ini baru sebagian, dan tentu kalau kita korek, Masya Allah, kebaikan suami kita itu mungkin tidak terhitung yang telah kita rasakan. Coba kakak lebih berfokuslah kepada hal apa yang kita miliki, bukan kepada hal yang tidak kita miliki. Kalau kita berfokus kepada hal yang kita miliki, maka kita akan menjadi sosok orang yang lebih bersyukur. Karena kalau misalkan kita di dalam rumah tangga terus saja kita melihat akan kekurangan pasangan suami kita sampai kapanpun, maka pasangan kita akan kurang. Dan sampai kapanpun rumah tangga kita tidak akan bahagia. Kenapa? Ya karena yang kita lihat terus saja kekurangannya. Coba kakak bersyukur melihat akan kebaikannya. Dan yang kedua kakak, poin yang kedua kakak itu tahu kan kalau Allah itu maha bijaksana gitu. Coba kakak perhatikan, guru saja di sekolah yang belum tentu bijaksana dan tidak ada yang sebijaksana Allah. Ketika guru memberikan soal ujian kepada muridnya, ini muridnya anak SD, tidak akan mungkin ini guru memberikan ujian anak SMA. Ini guru yang tidak terlalu bijaksana, apalagi Allah yang maha bijaksana. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita yang mana kita tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi wahai kakak, ini sedikit ujian dari Allah untuk melewati ini agar kita diberikan keimanan yang lebih tinggi. Ujian ini Allah titipkan lewat suami kita. Suamiku pemarah, suamiku galak, suamiku sensitif, suamiku suka meledak-ledak. Ada tidak di antara kalian wahai para istri mempunyai suami yang seperti itu, sering marah-marah? Kalau teteh melihatnya itu relatif ya. Tergantung dari segi pandangnya kita melihat. Mungkin kita melihat suami kita yang begitu pemarah. Tetapi sang suami berpikir, aku bukan pemarah. Tetapi aku menunjukkan akan ketegasan. Aku bukannya galak, tetapi aku menunjukkan sebagai seorang suami yang mempunyai tanggung jawab. Mungkin kita melihat suami kita sesekali meledak-ledak, mungkin saja itu karena luapan kekesalan yang sudah sangat begitu terpendam lama. Karena memang mayoritas laki-laki itu tidak mudah atau tidak pintar untuk selalu mengungkapkan perasaannya. Ketika kekesalannya itu udah begitu banyak, begitulah meledak-ledak seperti itu. Tetapi meskipun begitu ya, wahai para suami, Anda mempunyai alasan tentunya ketika marahnya, galaknya seperti itu. Tetapi coba kita renungkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali bahkan ini dianjurkan, ini disunnahkan, yang bagi lirajuli bagi seorang suami ayyakuna fi ahlihi ketika berada di depan anaknya, ketika berada di depan istrinya, misla sobiyi, berperilakulah seperti anak. Apa maksudnya nih teteh seperti anak? Coba kita perhatikan. Sosok anak itu dunianya begitu menyenangkan. Senang sekali bermain. Kalau tertawa begitu lepas. Anak itu biasanya senang sekali bercanda. Kata Imam Ghazali, itulah sosok suami yang begitu diharapkan oleh keluarganya seperti itu ketika di depan istrinya. Tentu di dalam keadaan tertentu ya. Jadi dianjurkan bersering-seringlah bercanda tawa, kayak bermain-main dengan anak istrinya. Nah barulah ketika seorang suami kembali di tengah masyarakat, kembalilah menjadi seorang laki-laki yang mempunyai wibawa.